Theranos, sebuah perusahaan startup yang fokus kepada perangkat medis, diyakinkan akan merevolusikan teknologi di bidang kesehatan. Berjanji akan menawarkan alat yang mampu memeriksa darah dengan murah, cepat, dan menampilkan lebih dari 200 tes kesehatan. Bayangkan, sekitar 10 tahun kalian percaya bahwa perusahaan ini akan merevolusikan dunia kesehatan. Ternyata adalah penipuan terbesar dalam sejarah. Itulah yang dilakukan Theranos, perusahaan yang pernah mencapai valuasi 9 miliar dolar atau sekitar 120 triliun rupiah. Saat ini, Theranos sudah dibubarkan dan triliunan rupiah uang investor menguap begitu saja. Ini adalah cerita penipuan terbesar dalam sejarah Silicon Valley dan seorang pemimpin yang tidak akan berhenti untuk menggapai tujuannya. Cerita tentang kebangkitan dan keruntuhan Theranos tidak terlepas dari cerita sosok pendirinya, yaitu wanita muda bernama Elizabeth Holmes. Our work is in the belief that access to health information is a basic human right. Elizabeth mendirikan perusahaan ini pada tahun 2003, dan pada saat itu dia baru berusia 19 tahun. Baru lulus SMA dan masuk ke Universitas Stanford, yaitu universitas yang sekarang sedang ditempuh oleh Maudy Ayunda. Setelah setahun kuliah di Stanford, Elizabeth memilih untuk berhenti kuliah dan menggunakan uang kuliahnya untuk mendirikan perusahaan bernama Theranos, dari kata terapi dan diagnosis. Elizabeth Holmes sangat terinspirasi dan bahkan mengidolakan penemu perusahaan Apple, yaitu Steve Jobs. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah Steve Jobs berikutnya, atau Steve versi wanita. Ia gunakan baju yang sama seperti Steve dan mengimitasi foto yang berpostur mirip Steve. Healthcare is the leading cause of bankruptcy, and the lack of it, the leading cause of the suffering. Elizabeth menemukan ide untuk membangun suatu alat yang mampu menganalisa kesehatan seseorang dengan jumlah darah yang sedikit, jauh dari jumlah darah yang dibutuhkan pada umumnya. Begini cara kerjanya. Seorang ahli akan menarik sedikit darah dari jari pasien. Lalu ditampung dalam sebuah wadah kecil. Wadah tersebut ditaruh di dalam mesin Theranos, yang kemudian melakukan ratusan tes. Hasil tes mesin Theranos akan dikirimkan ke lab via internet, di mana ahli akan menginterpretasi hasil dan kemudian mengirim laporan kembali ke tempat di mana pasien dites. Mereka menjanjikan hasil dalam waktu hanya beberapa jam. Secara tradisional, prosedur sekarang mengambil banyak darah dari pasien dan kemudian mengirim darah tersebut ke lab secara fisik, di mana tes menggunakan alat yang sangat besar. Dan hal tersebut membutuhkan waktu berhari-hari untuk mendapatkan hasil dari seorang dokter. Theranos ingin mengubah itu semua dengan memperkecil alat tes, mempercepat proses, dan menggunakan jauh lebih sedikit darah. Ide Elizabeth untuk menciptakan alat yang dia mimpikan itu sangat visioner dan sangat inovatif. Sayangnya, itu hampir mendekati mustahil untuk dibuat.
Pernyataan ini dilontarkan oleh banyak profesor ahli di bidang medis pada saat Elizabeth berbicara kepada dosennya di Stanford. Tetapi Elizabeth masih bertekad keras untuk mewujudkan mimpinya, walaupun diperingati oleh para ahli. And we'd like to see a world in which every person gets access to this type of basic testing. Elizabeth berhasil meyakinkan banyak investor, tapi gagal meyakinkan investor di bidang kesehatan. Alasan utamanya adalah banyak yang kurang yakin dengan Elizabeth. Untuk memahami medis, membutuhkan bertahun-tahun disiplin ilmu yang tidak bisa coba-coba, karena nyawa seseoranglah yang dipertaruhkan. Walaupun kurangnya kepercayaan investor di bidang kesehatan, Elizabeth mampu mengumpulkan 6 juta dolar atau setara dengan sekitar 84 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2010, Theranos sudah mengumpulkan lebih dari 92 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Theranos bernilai 9 miliar dolar pada tahun 2014 dan harta Elizabeth Holmes bernilai sekitar 5 miliar dolar. Di tahun yang sama, Theranos berhasil mengumpulkan lebih dari 400 juta dolar atau sekitar 5,6 triliun rupiah. Elizabeth Holmes menjadi cover majalah Fortune dan majalah besar lainnya pada tahun 2014. Tidak berhenti di situ, ia masuk ke dalam Forbes 400 dengan peringkat 110 dan diakui sebagai miliarder wanita termuda. Ia memiliki 18 hak paten di Amerika Serikat dan 66 hak paten asing. Semua tampaknya seperti Theranos dan Elizabeth Holmes akan terus terbang melayang. Theranos benar-benar terlihat akan merevolusikan dunia kesehatan, dan pendanaan datang dari banyak arah. Alat tes darah yang Theranos sebut sebagai Edison berasal dari nama Thomas Edison, seorang yang diyakinkan sebagai penemu terbaik dalam sejarah Amerika Serikat. Elizabeth Holmes sangat percaya dengan kata-kata Edison. "Saya belum gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak akan berhasil." Kutipan itu berarti Thomas Edison telah menempuh 10.000 kali kegagalan untuk menggapai kesuksesan. Dan Elizabeth percaya bahwa itulah yang sedang atau telah ditempuh oleh Theranos. Elizabeth menggunakan strategi bisnis bernama stealth mode, yaitu berarti merahasiakan perusahaan sementara, biasanya untuk merahasiakan dari pesaing. Itulah yang Elizabeth yakinkan ke semua orang, bahwa dia dan Theranos tidak bisa memberitahu cara alat Edison bekerja untuk melindungi perusahaan. Sebenarnya Elizabeth tahu sepenuhnya bahwa alat Edison itu belum siap untuk ditampilkan ke publik karena alat tersebut punya sangat banyak masalah teknis. Hal ini bukanlah disebabkan para karyawan kurang berusaha dalam mengembangkan produk, tetapi malah karyawan kerja terlalu keras hanya untuk Elizabeth tidak mendengarkan karyawannya, dan bagi yang tidak mengikuti arahan dan keinginan Elizabeth, maka mereka dipecat dan digantikan oleh orang yang akan selalu bilang iya untuk semua perkataan Elizabeth. Pada September 2013, Theranos bermitra dengan perusahaan farmasi kedua terbesar di Amerika Serikat bernama Walgreens untuk meluncurkan pusat pengumpulan sampel darah dalam toko. Walgreens investasi lebih dari 140 juta dolar AS atau sekitar hampir 2 triliun rupiah dalam mitra ini. Masalah utamanya adalah alat Edison masih belum berfungsi, tetapi Elizabeth masih nekat meluncurkan produknya yang belum berhasil.
Dalam mitra Walgreens, Elizabeth menawarkan 192 tes darah dalam alat Edison. Tetapi sebenarnya hanya sekitar setengah jumlah tes yang ditawarkan Elizabeth. Itu bahkan secara teori bisa dilakukan tanpa manusia. Dengan banyaknya publikasi pada tahun 2014, meningkatkan status Elizabeth menjadi selebriti. Tetapi dengan popularitas yang tinggi, juga berarti banyak orang yang penasaran dan mulai menginvestigasi Elizabeth. Seorang jurnalis dari Wall Street Journal bernama John Carreyrou menggali dalam tentang Elizabeth dan Theranos. Ia menggali banyak narasumber yang identitasnya pada saat itu dilindungi, termasuk beberapa mantan karyawan Theranos. Pada tanggal 15 Oktober 2015, akhirnya Wall Street Journal mempublikasi artikel kenyataan pahit tentang Theranos dan Elizabeth Holmes. Seluruh dunia terkejut dengan publikasi itu dan mulai mempertanyakan Elizabeth dan Theranos. Walaupun itu, Elizabeth menyangkal artikel yang dipublikasi oleh Wall Street Journal. This is what happens when you work to change things, and first they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. And I have to say, I personally was shocked to see that the journal would publish something like this. Kemudian FDA atau Agensi Makanan dan Perobatan Amerika Serikat menginspeksi alat Edison. Yang mereka temukan adalah Edison hanya mampu melakukan 12 dari 192 tes. Dan itu pun memiliki akurasi yang sangat gila dan liar. Ternyata selama ini, mereka tidak menguji darah di alat Edison. Melainkan mereka mengambil darah dari pasien di Walgreens, kemudian mengirim sampel ke perusahaan pihak ketiga, yaitu Siemens. Elizabeth mulai dituntut dari semua pihak, termasuk mitra, investor, dan beberapa pasien. Pada akhirnya, Elizabeth Holmes tidak pernah meminta maaf ke publik. Tetapi cerita Theranos dapat kita pelajari. Memang betul, seorang penemu dan inovator harus percaya dengan produk yang ia kembangkan, tetapi juga harus tahu garis batasan, sehingga tidak menipu dan merugikan banyak orang. Permainan yang dimainkan Elizabeth adalah budaya lama Silicon Valley yang kita kenal sebagai fake it till you make it, atau palsukan itu sampai Anda mewujudkannya. Tujuan strategi itu adalah untuk menarik investasi besar agar perusahaan tetap bisa mengembangkan produk yang dimimpikan oleh penemunya. Sayangnya, Elizabeth benar-benar mendorong strategi ini terlalu jauh, sehingga kita harus mulai mempertanyakan, apakah ini budaya yang toksik? Cerita Elizabeth menghancurkan mitos Silicon Valley, di mana penemu startup melihat semua sisi dan tidak ada yang akan salah. Saya Iqbal Muharram dari Random Knowledge Archive mengatakan, terima kasih sudah menonton. Kritik saya jika ada yang ingin dikritik. Jangan lupa like untuk menunjukkan support kalian kepada channel ini.